Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil penelitian dosen muda dengan judul analisis perbandingan nilai energi stacking fall untuk baja mangan menggunakan persamaan termodinamika dan perbandingan menggunakan persamaan empiris. Nama saya Haris Wahyudi dari Prodi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Sebagai pendahuluan, kita lihat di slide ini. Baja FEMN itu memiliki sifat mekanik yang menarik untuk aplikasi industri. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan beban yang sangat berat dan besar. Salah satu karakteristik yang unik yaitu bahwa baja FEMN ini memiliki fasa austenit atau FCC yang terbentuk karena stabilitas C dan Mn. Baja FEMN itu kalau kita kategorikan ada 4. Yang pertama adalah baja Hatfield yang memiliki karakteristik high work hardening. Kemudian baja Twip dan Trip itu salah satu karakteristiknya adalah memiliki kekuatan yang tinggi dan ringan. Kemudian shape memory alloy atau SMA dan high entropy alloy yang memiliki sifat superior terhadap ketahanan terhadap toughness pada temperatur yang rendah. Pada penelitian ini saya akan mengkaji terkait dengan hubungan antara stacking fall energi dengan karakteristik sifat mekanik dari baja mangan. Seperti kita ketahui bahwa baja memiliki polikristal di mana pada temperatur kamar tersusun dengan kristal yang unik seperti BCC yang layernya tersusun dari AB, kemudian FCC, ABC dan hexagonal prospect adalah AB. Nah, stacking fall energi ini adalah atom-atom yang tidak mengikuti pola formasi susunan di atas, yaitu BCC, FCC, dan HCP. Misalkan pada austenit ABC tidak mengikuti susunan ABC-nya menjadi ABC, BCA, BC. Nah, hal ini bisa meningkatkan energi lattice karena terjadi ketidakseimbangan struktur. Pola deformasi baja Hatfield bisa kita kategorikan menjadi 3 tergantung dengan laju strain atau plastic strain, dimana pada plastic strain yang rendah deformasi yang terjadi karena dislocation slip. Kemudian pada plastic strain yang lebih tinggi antara 0,03 sampai 0,08 terjadi deformasi yang dipengaruhi oleh twinning. Kemudian jika dinaikkan lagi laju regangannya terjadi interaksi antara dislokasi dan twinning seperti kita lihat pada ilustrasi ini. Ada 3 metode pengerasan atau mekanisme deformasi yang terjadi pada baja Hatfield. Kalau kita mengkaji terkait dengan sifat stacking fall energi khususnya baja Hatfield dari literatur, kita bisa menemukan kategori nilai baja Hatfield tersebut menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai stacking fall energi kurang dari 20 mJ per meter persegi. Nah, nilai ini biasanya untuk kategori baja mangan trip ya, transformasi yang dominan yang terjadi adalah austenit menjadi martensit. Kemudian jika nilai stacking fall energi 20 sampai 40, mekanisme deformasi yang dominan diakibatkan oleh twinning. Kemudian jika nilai SFE atau stacking fall energinya lebih dari 40, mekanisme dislokasi lebih dominan atau seluruhnya menjadi mekanisme dislokasi parsial atau seluruhnya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu aplikasi baja Hatfield yang
yang seperti ilustrasi gambar tersebut adalah ada paket TIT untuk high load application, kemudian cone crusher, dan satu lagi adalah kalau dalam bahasa Indonesia namanya whistle, atau kalau dalam Inggrisnya adalah frog nose. Itu adalah persimpangan kereta api, karena persimpangan kereta api tersebut perlu beban yang sangat tinggi dan kecepatan yang sangat tinggi, akan tetapi diharapkan besi tersebut tidak berubah atau tidak gagal jika menerima beban tersebut. Yang berikutnya adalah kenapa kita memerlukan kajian terkait dengan stacking fall energi. Jadi dengan mengetahui nilai stacking fall energi, kita bisa memprediksi kira-kira kalau kita gunakan baja mangan tersebut untuk aplikasi tertentu, potensi deformasi atau mekanisme deformasi yang akan terjadi itu apa. Nah, untuk baja Hatfield ini mekanisme deformasi cenderung didominasi oleh twinning ya, twinning induced plasticity. Nah, dari beberapa literatur, maka saya akan memberikan latar belakang kenapa kajian tentang stacking fall energi pada baja Hatfield itu penting. Di sini untuk mendapatkan nilai stacking fall energi ada beberapa metode, sekitar 5 metode, yaitu TEM, transmission electron microscopy, kemudian ab initio, embedded atom method, dan termodinamika, dan yang terakhir adalah XRD. Nah, dari kelima tersebut terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan. Salah satunya misalkan secara pengukuran langsung menggunakan TEM biasanya relatif mahal dan prosedurnya relatif sulit juga. Kemudian menggunakan ab initio dan IEM itu untuk unsur-unsur tertentu. Nah, tapi dengan menggunakan termodinamika, kita nanti akan menggunakan formula yang tergantung dengan komposisi paduannya. Nah, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah satu, menentukan nilai stacking fall energi menggunakan persamaan termodinamik. Kemudian saya akan membandingkan nilai stacking fall energi tersebut berdasarkan persamaan empiris. Nah, persamaan empiris itu adalah persamaan yang sudah diusulkan ya oleh peneliti di luar. Bagaimana mengukur stacking fall energi untuk baja mangan paduan. Nah, berikut adalah diagram alir penelitian dari studi literatur, kemudian menentukan komposisi baja mangan menggunakan metode karakterisasi OES, kemudian mengumpulkan informasi terkait dengan literatur yang relevan dengan energi bebas Gibbs. Kemudian untuk perhitungan nanti dibantu dengan Excel. Setelah itu dibandingkan nilai antara menggunakan persamaan termodinamika dan persamaan empiris, kemudian akan disimpulkan nilai keduanya dan dibandingkan dengan studi literatur. Nah, ini adalah hasil karakterisasi sampel baja yang nanti akan diteliti, jadi baja Hatfield dengan komposisi seperti tabel ini, di mana unsur C adalah 1,23% berat, mangan 10,61% berat, krom 2,12% berat, silikon dengan rata-rata maksimalnya tidak sampai 0,4, fosfor maksimal tidak sampai 0,035, dan sisanya adalah unsur besi atau Fe. Nah, dari literatur kita akan dapatkan persamaan termodinamika untuk mendapatkan nilai stacking fall energi seperti ditampilkan di slide ini.
kita lihat bahwa persamaan umum ada di atas, yaitu nilai stacking fall energi adalah perkalian antara 2 dikalikan dengan nilai yang akan diperoleh di persamaan berikutnya. Nah, energi bebas Gibbs, energi molar Gibbs itu adalah asumsinya transformasi fasa dari Austenite ke fasa Martensite. Nilai-nilai ini nanti akan didapatkan dari kajian literatur terkait dengan unsur penyusun baja paduan Hadfield. Yang di bawah itu adalah perubahan molar parsial energi Gibbs, kemudian perubahan parameter interaksi termodinamika, unsur fasa Austenite ke Martensite, perubahan magnetik energi Gibbs, dan energi bebas karena faktor penghalusan ukuran butir. Jika di atas tadi adalah persamaan termodinamika, untuk mendapatkan nilai stacking fall energi, berikut adalah persamaan empiris. Persamaan empiris ini adalah persamaan yang sudah diusulkan oleh author di studi literatur. Jadi ada 4 yang saya ambil, yaitu persamaan yang diusulkan oleh Pickering. Jadi gamma itu adalah nilai stacking fall energi dengan persamaan seperti ditampilkan di situ, 27,7 ditambah 2 kali persen nikel ditambah 410 kali persen karbon dikurang 0,9 kali persentase kromium dikurang 77 kali persen nikel dikurang 13 kali persen silikon dikurang 1,2 kali persen mangan. Persamaan yang kedua yaitu persamaan yang diusulkan oleh Scrum dan Reed. Di sini nomor itu adalah nomor literatur yang nanti saya tampilkan ada di laporan sebenarnya. Nilai persamaan bisa kita lihat di sini. Mungkin tidak saya bacakan satu persatu. Kemudian persamaan yang ketiga diusulkan oleh Rhodes dan Thomson. Persamaan yang terakhir adalah persamaan Brovman dan Ansel. Nah, ini adalah parameter-parameter yang didapatkan dari studi literatur terkait dengan persamaan termodinamika yang telah ditampilkan di atas tadi. Misalkan persamaan termodinamika energi Gibbs dari fasa Austenite ke Martensite, seperti contoh di baris pertama adalah minus 2243,38 ditambah 4,309 dikalikan temperaturnya dengan satuan joule per mol, dan seterusnya. Dan nilai ini tergantung kepada unsur ya, tergantung kepada unsur. Bisa kita lihat di situ. Yang pertama itu adalah energi karena perubahan fasa Austenite ke Martensite untuk unsur Fe dan seterusnya. Nah, untuk menghitung persamaan termodinamika, kita akan mengubah dari persen berat menjadi persen atom. Di sini di tabel ini saya sudah menghitung persamaan bagaimana mengubah persen berat ke persen atom. Misalkan untuk Fe, berat atomnya adalah 55,845, kemudian persen beratnya 85,495 dan persen atomnya 81,3. Demikian juga untuk unsur C, Mn, kromium, silikon, dan fosfor. Nah, ini adalah persamaan yang sudah dijabarkan ya, dijabarkan berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Jadi dari persamaan ini nanti kita menggunakan Microsoft Excel, kemudian dari data yang sudah ditampilkan di atas tadi dengan nilai rho 2,52 kali 10 pangkat minus 9 joule per cm persegi dan nilai sigma 10,5 mJ per meter persegi, didapatkan nilai stacking fall energi adalah 24 plus minus 10 mJ per meter persegi. Nah, ini adalah nilai akhir ya, nilai akhir yang diperoleh dari persamaan stacking fall energi termodinamika. Nah, yang berikutnya adalah kita membandingkan tadi seperti yang di tujuannya, membandingkan
bagaimana persamaan termodinamika tadi dengan persamaan empiris yang sudah diusulkan oleh 4 autor atau 4 peneliti, Pickering, Scrum, Reed, Roth, Thomson, dan Broughman dan Ansel. Nah, di sini unsur penyusun baja yang diteliti di tabel paling atas, C1,23, Mn 10,61, kromium 2,12, silikon 0,4, fosfor 0,035, dan Fe adalah sisanya. Nah, unsur-unsur ini kita convert menjadi persen atom dan kita masukkan unsur ini kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah diusulkan oleh autor atau peneliti yang sudah ditampilkan dan menjadi akhir persamaan ini dari hasil perhitungan dengan memasukkan unsur-unsur persen berat itu diperoleh di tabel ini. Jadi menggunakan persamaan empiris Pickering diperoleh nilai stacking fall energi adalah 510,16. Dengan menggunakan persamaan Scrum dan Reed diperoleh nilai 88,44. Roth dan Thomson nilai stacking fall energinya 172,39, Broughman dan Anseli 46,77. Oke, ini adalah pembahasannya dari persamaan empiris dan juga nilai secara grafik menggunakan Pickering, Scrum, Reed, Roth, dan Broughman and Ansel. Dari grafik ini kita bisa lihat variasi nilai stacking fall energi mulai yang dari terkecil ya 46,77 sampai yang terbesar 510,16. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai ini kan dan kita bandingkan dengan kategori stacking fall energi, itu hampir semuanya lebih dari 40. Artinya bahwa baja dengan komposisi Hadfield yang sudah dikarakterisasi tadi dimasukkan ke persamaan empiris menghasilkan nilai stacking fall yang lebih besar, relatif lebih besar dibanding nilai stacking fall energi rujukan. Di sini jika nilai 40 artinya bahwa baja tersebut memiliki mekanisme deformasi plastis melalui dislokasi parsial atau seluruhnya. Terjadi perbedaan ini karena disebabkan persamaan empiris yang digunakan, yang diusulkan tadi oleh peneliti itu menggunakan unsur yang tertentu. Artinya unsur tadi ada yang tidak sama dengan unsur yang digunakan pada sampel baja yang diteliti. Jadi kalau unsur yang diteliti ada C, Mn, Cr, Si, P, dan Fe, akan tetapi pada persamaan empiris terdapat unsur Ni. Misalkan di persamaan empiris juga terdapat Ni dan Mo secara persamaan, sehingga secara teori persamaan empiris tersebut hanya berlaku untuk elemen yang diteliti dan tidak bisa digunakan secara umum untuk baja hasil dengan komposisi yang berbeda. Jadi secara teori unsur-unsur baja hasil mangan berpengaruh terhadap nilai energi stacking fall. Dan di kesimpulan ini kita bisa melihat nilai atau perbandingan bahwa nilai perhitungan menggunakan persamaan termodinamika dengan mempertimbangkan komposisi unsur penyusun diperoleh nilai stacking fall energi 24 plus minus 10 mJ per meter persegi. Nilai ini ada di kategori baja TWIP, ada di kelompok 2 yang di literatur tadi, dan memang dan mengindikasikan bahwa mekanisme deformasi yang diharapkan adalah twinning. Nah, nilai ini itu relevan dengan nilai yang ada di literatur. Umumnya nilai literatur untuk baja hasil yaitu 21 mJ
meter persegi, itu mendekati, dan hasil ini membuktikan bahwa perhitungan nilai stacking fault energi menggunakan persamaan termodinamika lebih akurat dibanding stacking fault energi menggunakan persamaan empiris. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.